bosan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah rumah kecil di hutan, hiduplah 3 ekor babi kecil, Hongki, Pongki, dan Mingki. Mereka tinggal bersama ibu mereka. Hongki adalah babi yang sangat malas, Pongki babi yang bebas dan santai, dan Mingki babi yang paling kecil. Dia pintar, selalu berpikiran ke depan dan pemberani. Dia bersikap sebagai ayah di rumah itu. Setiap kali ada masalah, ibu mereka selalu mengandalkan Mingki, sementara yang lain tidak pernah mau melakukan apapun. Walaupun ketiga bersaudara ini sangat berbeda, mereka saling menyayangi. Di waktu senggang, setelah makan dan tidur, mereka akan bermain petak umpet di hutan. 3, 4, 5. Hongki dan Pongki selalu tidur siang di tempat mereka bersembunyi. Dan Mingki akan menemukan mereka, membangunkannya, dan mengenai mereka. Mingki tidak punya pilihan lain selain menerima saudaranya apa adanya. Selalu aku yang jaga. Ini tidak adil. Aku bosan harus selalu mencari kalian. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Dia akan menghabiskan waktu seharian mencariku. Anak-anak, kalian jangan jauh-jauh bermainnya. Kalian tahu berbahaya di hutan. Ada banyak serigala lapar. Hongki dan Pongki berharap ibu mereka akan melakukan segalanya untuk mereka. Sementara itu Mingki selalu membantu ibu mereka. Suatu hari dia bicara dengan ibunya. Ibu, ini tidak bisa terus begini. Mereka yang harusnya membawa kayu dari hutan. Ibu pasti lelah harus memasak untuk kami setiap hari. Menurutku, aku dan kakak-kakakku harus pergi dan mengurus diri kami sendiri. Jangan konyol, Mingki. Kalian semua adalah anak-anak ibu. Ibu sudah terbiasa. Tentu saja, Bu. Tapi saudara-saudaraku harus belajar bertanggung jawab. Itu akan baik untuk mereka. Bagaimana menurut Ibu? Sepertinya kau benar, Mingki. Kita akan bicara dengan saudaramu besok dan langsung melaksanakan rencana ini. Ibu telah menyiapkan uang untuk kalian. Ibu akan membaginya 3 untuk kalian. Masing-masing harus membangun rumah. Kita akan lihat apa yang terjadi. Walaupun saudara-saudara Mingki kaget dengan ide ibu mereka, ketiga anak babi mengambil tas mereka dan pergi keesokan harinya untuk memulai hidup baru. Semua sangat bersemangat. Mereka berpisah dengan ibu mereka di depan pintu. Ibu, aku minta maaf sudah membuatmu sedih karena selalu bermalas-malasan. Sampai jumpa. Ibu, aku tidak mendengarkanmu. Aku sudah membuatmu sedih. Aku minta maaf. Kumohon maafkan aku. Mulai sekarang aku akan mengingat semua yang kau katakan. Selamat tinggal. Ibu, jangan sedih dengan kepergianku. Setelah aku menyelesaikan rumahmu, aku akan datang menjemputmu. Jaga dirimu ya, Bu. Ibu mereka sangat khawatir hal buruk akan terjadi pada mereka di hutan. Jaga diri kalian, anak-anak. Kabari ibu terus ya. Dan tolong berhati-hatilah dengan serigala jahat. Ketiga babi berjalan sebentar dan akhirnya memutuskan tempat mana yang cocok untuk rumah mereka. Tempatnya cukup jauh dari rumah mereka. Itulah yang diinginkan oleh Mingki. Dia tidak percaya pada kakaknya. Menurutnya mereka harus benar-benar belajar mengurus diri mereka sendiri dan tidak langsung pulang ke rumah begitu menemukan masalah. Hongki yang pertama menemukan tempat untuk rumahnya. Karena dia pemalas, dia memilih pilihan yang termudah. Aku akan buat rumah dari jerami dan juga buat tempat tidur jerami. Aku akan nyaman dan hangat saat musim dingin. Jadinya aku tidak perlu bekerja keras. Aku juga akan punya sisa uang karena membangun rumah jerami sangat murah dan mudah. Pongki juga hampir sama. Aku akan membuat rumah dari kayu. Aku akan mengecatnya dengan bagus. Itu pilihan terbaik. Jika aku menyewakan 1 kamar, aku tidak akan perlu bekerja lagi. Menurutku, membangun rumah kayu akan mudah. Apa kalian tidak waras? Bagaimana bisa membuat rumah dari jerami dan kayu? Lagi-lagi kalian memilih pilihan termudah. Kalau jadi kalian, aku akan memikirkannya lagi. Kau urus saja dirimu sendiri, anak kecil. Dia memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Kau babi kecil. Ketiga babi kecil membangun rumah mereka berdekatan. Hongki membangun rumah jeraminya hanya dalam waktu 1 hari.
Dia bahkan sudah mulai tidur di tempat tidur jeraminya. Dan Pongki membangun rumah dalam waktu 1 hari dengan kayu yang dia beli. Oh, bahkan rumah ini terlalu bagus untukku. Selama aku memiliki atap di atas kepalaku, aku tidak mempedulikan hal lain. Minky akan membuat rumahnya dari batu bata. Pertama-tama, dia membawa batu bata, dan kemudian dia menggali dasar yang besar. Kemudian, dalam beberapa hari ke depan, dia membangun rumah yang indah dengan 4 kamar dan perapian yang terbuat dari batu bata dan semen. Aku akan bawakan air dan kayu untuk orang-orang tua dan mengurus kebun mereka. Aku akan pergi ke pasar untuk mereka. Dengan begini aku bisa jadi berguna untuk semua orang. Dan aku yakin mereka pasti akan memberiku makanan dan juga uang. Tidak lama, serigala berbahaya di hutan mencium bau ketiga anak babi. Pertama-tama, dia pergi ke rumah Hongki. Tetangga yang baik, selamat datang. Boleh aku masuk agar kita bisa bertemu? Aku tinggal tidak jauh dari sini. Itu pasti suara serigala yang diperingatkan oleh ibu padaku. Setauku tidak ada tetangga di sekitar sini. Aku tahu siapa kau, serigala jahat. Aku tidak akan buka pintu ini. Serigala itu menjadi sangat marah. Ayo cepat keluar. Nafasku sangat kuat dan aku bisa meniup juga menerbangkan rumahmu ini. Juga meruntuhkannya. Tidak, rumahku sangat kuat. Tidak mungkin bisa hancur. Serigala itu mundur, menarik nafas, dan kemudian dia menghembuskan nafasnya ke arah rumah sekuat tenaganya. Rumah jerami itu pun langsung hancur. Hongki berhasil kabur dan lari ke rumah Minky. Minky, serigala itu datang ke rumahku dan menghancurkannya. Dan aku langsung kemari. Sepertinya sekarang dia ada di rumah Pongki. Cepat tutup pintunya. Oh tidak, cepat hubungi dia dan beritahu dia. Halo Pongki, cepat keluar dari rumahmu. Ada serigala mendatangimu. Halo, Minky, kaukah itu? Dengar apa yang kau bicarakan. Rumahku sangat kuat. Dia tidak mungkin bisa masuk. Benar sekali, serigala yang tidak berhasil menangkap Hongki langsung menuju ke rumah Pongki. Yuhu, apa ada orang di rumah? Babi kecil, aku membawakan hadiah dari adikmu. Buka pintunya, biarkan aku masuk dan bicara sebentar. Dia tidak akan punya waktu mengirimku hadiah saat dia tidur. Lagi pula saudaraku tidak memberitahu kau akan datang. Kau serigala yang payah. Aku tidak akan membuka pintu. Sekarang pergi dari sini. Jadi tidak mau buka pintu? Baiklah. Nafasku sangat kuat. Dan sebentar lagi aku akan meniup rumahmu sampai hancur. Tidak mau pergi dengan tangan kosong, serigala jahat itu menendang rumah itu beberapa kali. Kemudian, setelah meniup rumah itu beberapa kali, akhirnya rumahnya pun hancur. Pongki berhasil meloloskan diri dan kabur ke rumah Minky. Cepat, buka pintunya, Minky. Serigala itu akan menangkapku, cepat. Minky mengajak kakaknya masuk. Ketiganya merasa gemetar ketakutan. Ketiganya duduk bersama dan mulai berpikir. Sekarang sepertinya giliranmu, Minky. Dia pasti akan datang. Iya, aku rasa juga begitu. Kita harus mencari cara untuk bisa bebas dari serigala ini selamanya. Tapi bagaimana? Ketiga babi mulai membuat rencana. Kita harus buat rencana. Iya, benar. Dan menunggu serigala itu datang. Saat serigala tiba di rumah Minky, dia memanggil mereka. Aku tahu kalian bertiga ada di sini. Ayo cepat keluar. Atau aku akan meniup rumah ini juga sampai hancur berantakan. Ayo, tunggu apa lagi? Hancurkan jika kau bisa. Sana pergi dan jangan ganggu kami. Serigala yang marah mulai menendang-nendang pintu dan dinding. Ada 3 kunci gembok di pintu. Tapi ketiga babi saling melihat dengan rasa takut dan berpelukan dengan sangat erat sambil menatap ke arah pintu. Serigala menendang, meniup, dan menghembuskan nafas sekuatnya tapi tidak bisa menghancurkan rumah Minky. Tiba-tiba muncul ide di kepala serigala. Dia akan memasuki rumah lewat cerobong asap. Dia pergi naik ke atas rumah dengan menggunakan tangga.
Dia memasukkan badannya ke dalam cerobong asap dan membiarkan tubuhnya jatuh ke bawah. Ketiga anak babi sudah menunggu saat ini. Mereka langsung menyalakan api di perapian dan melihat apa yang terjadi. Karena serigala tidak melihat asap dari cerobong asap, dia tidak memikirkan tentang api. Jatuh dengan cepat dan langsung ke dalam perapian. Dia membuat dirinya terbakar. Secepat pesawat jet, dia langsung naik ke atas cerobong sambil kesakitan. Tolong, aku terbakar. Tolong. Ketiga bersaudara itu berpelukan dengan gembira dan merayakan keberhasilan mereka lolos dari serigala. Akhirnya berakhir sudah teror serigala. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang waktunya kita menjemput ibu. Rumahku besar dan ada banyak kamar untuk kita semua. Aku sangat merindukannya. Bagaimana dengan kalian? Aku tidak akan pernah bermalas-malasan lagi. Mulai sekarang aku akan pergi berbelanja. Aku juga sangat merindukannya. Dan mulai sekarang, aku yang akan mengurus kebun. Aku akan menanam buah dan sayuran dan membantu ibu kita. Ya, kita semua harus membantu ibu mengerjakan tugas rumah dan membuatnya nyaman. Kita bertiga juga bisa membantu para tetangga. Walaupun Hongki dan Pongki sudah banyak berubah, semua orang mulai meminta saran kepada Minky yang pintar. Dengan akhir yang indah ini, mereka mengajak ibu mereka tinggal bersama dan mereka hidup bahagia selamanya. Aduh, jangan pukul aku. Aku sudah lelah dan bosan. Kambing-kambing itu memukuli kepalaku. Ayo, download permainan kami sekarang dan lihat kau bisa secepat apa. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang tukang giling dan keledai tuanya yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Tukang giling itu akan membuat tepung dari jagung yang diangkut oleh keledainya untuknya dari ladang. Seiring berjalannya waktu, keledai itu semakin tua. Dia tidak sanggup lagi membawa jagung itu ke penggilingan. Tapi tukang giling itu masih membutuhkan keledai muda yang kuat dan bertenaga. Walaupun hal ini membuatnya sangat sedih, dia tahu ini saatnya untuk berpisah dengan keledai yang telah bersamanya selama ini. Sekarang kau sudah tua dan muatanku berat. Lihat bagaimana kau kesulitan membawa jagung itu ke penggilingan. Sayangnya, aku harus melepaskanmu sekarang. Aku butuh keledai muda yang bisa membantuku. Tapi ini pendapatku, kau tidak perlu sedih. Kau selalu bilang kalau kau punya suara yang bagus dan kau ingin membuat sebuah band. Dan inilah kesempatanmu. Mulai besok, kau bisa melaksanakan mimpimu. Malam itu, keledai beristirahat dan bermimpi indah di kandangnya. Dia senang dia tidak pernah mengecewakan majikannya. Tapi dia sedih karena harus meninggalkannya. Merasa puas karena sudah menjalankan tugasnya, dia pun tertidur. Keesokan harinya, dia pergi ke kota Bremen. Setelah berjalan cukup jauh, dia melihat seekor anjing yang sedang menangis di sebuah kebun. Ada apa, anjing? Beritahu aku, kenapa kau menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Makananku habis. Pemilikku pergi ke kota untuk bekerja dan sampai sekarang dia tidak kembali. Sepertinya dia tidak akan kembali dalam waktu yang lama. Dia mengirim pesan padaku untuk mengurus diriku sendiri. Tapi di usiaku ini, di mana aku harus mencari tulang? Sekarang apa yang bisa kulakukan? Aku turut sedih untukmu, tapi kau tidak perlu menangis. Menurutku masih ada kesempatan untukmu memulai hidup baru. Apa maksudmu? Nasibku sama sepertimu, jadi aku akan memulai hidupku yang baru. Aku akan pergi ke Bremen. Aku akan membuat sebuah band. Jika kau mau, kau bisa menjadi pemain drum di bandku. Anjing menerima tawaran keledai dengan gembira. Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Tidak butuh waktu lama untuk mereka menemukan seekor kucing tua di sebuah kebun. Tepat di depan pintu gerbang kebun itu. Saat mereka melihatnya tampak kesal, mereka bertanya karena penasaran. Hei kucing, ada apa denganmu? Kenapa kau tampak cemberut begitu? Miau. Oh, aku tadinya adalah seekor kucing yang gembira. Aku sering berlarian di kebun dan memanjat pohon. Dulu tikus-tikus selalu takut terhadapku. Tapi sekarang aku sudah tua.
Yang ingin kulakukan hanyalah tidur di atas bantal. Tikus-tikus berlarian di depanku dan mereka tidak memperdulikan aku. Karena alasan itu, pemilikku mengatakan dia akan mencari kucing baru yang masih muda. Aku mengerti. Ayo, ikut kami ke Bremen. Kami memiliki situasi yang sama denganmu, tapi sekarang kami akan pergi ke tempat baru untuk menciptakan sebuah band. Apa kau ingin merubah hidupmu juga? Tentu saja aku mau. Dan cakarku masih berfungsi baik. Aku bisa bermain gitar dengan baik. Ketiganya melanjutkan perjalanan bersama. Tidak lama pun mereka bertemu seekor ayam jago yang duduk di atas pagar sebuah pertanian. Ayam jago itu terlihat sangat sedih. Hai ayam, apa kabar? Kukuruyuk. Aku sangat sedih. Walaupun aku senang bernyanyi, aku sudah sangat tua. Jadi aku tidak bisa membangunkan majikan di pagi hari. Aku selalu terlambat. Sekarang mereka tidak lagi membawaku ke kandang ayam. Kau adalah teman yang kami cari. Kami dalam perjalanan untuk memulai kehidupan baru, membuat sebuah band. Saat ini kami belum punya penyanyi. Apakah kau mau menjadi penyanyi kami? Ikut kami ke Bremen. Mulai kehidupan barumu. Ayam jago menerima tawaran mereka dengan senang hati dan bergabung dengan kelompok ini. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kukuruyuk. Mereka berjalan dan terus berjalan untuk beberapa saat. Hari pun mulai gelap, dan mereka sudah sangat kelelahan. Mereka memutuskan untuk istirahat di bawah pohon. Ayam jago dan kucing naik ke atas pohon. Anjing dan keledai berbaring di bawah. Karena mereka sangat lapar, mereka tidak bisa tidur. Saat mereka semua berpikir bagaimana mereka bisa melewati malam di tempat yang asing bagi mereka. Kukuruyuk. Aku melihat rumah di sana. Aku bisa melihat cahaya lampu dari jendelanya. Mereka pasti punya makanan. Kurasa kita bisa mengisi perut dan istirahat di sana. Ayo kita ke sana. Mereka berlarian ke rumah itu. Keledai mengintip di jendela dan menjelaskan ke teman-temannya apa yang ia lihat. Kita akan menjadi kaya. Ya, ini pekerjaan yang bagus. Tampak ada 3 orang bandit di dalam sana dan mereka punya senjata. Ada meja yang dipenuhi makanan dan mereka juga punya banyak uang dan perhiasan. Keledai pun membuat sebuah rencana. Jika kita ingin masuk ke rumah dan mengisi perut kita harus menakut-nakuti para bandit itu. Baiklah, aku tahu. Ini rencananya. Anjing, kau naik ke punggungku. Kucing, kau naik ke atas anjing dan ayam. Kau naik ke paling atas. Aku akan menghitung sampai 3, dan di hitungan ketiga, kita semua akan berteriak secara bersamaan. Mengerti? 1, 2, 3. Semuanya berteriak di saat yang bersamaan. Mereka mulai membuat suara yang aneh. Bandit-bandit yang mendengar teriakan keras dari luar sangat ketakutan. Jadi mereka pun lari dan kabur, meninggalkan semuanya. Senang rencana mereka sukses, keempat teman itu masuk ke dalam. Wow, ada banyak makanan di sini. Lihat, mereka juga punya hati dan susu. Coba lihat betapa besarnya potongan stik ini. Semua jagung milikku itu punyaku. Mereka duduk mengelilingi meja dan makan dengan hati senang. Setelah perut mereka sudah terisi, rasa ngantuk mulai menguasai mereka. Jadi mereka mematikan lampu dan mereka tidur dengan nyenyak. Mengawasi rumah dari luar, para bandit, mereka ingin kembali ke dalam rumah dan mencari tahu apa yang terjadi. Mereka memilih salah satu dari mereka untuk pergi memeriksa rumah itu. Salah satu dari kita harus kembali memeriksa rumah itu. Pergi dan lihat ke dalam, kemudian kau beritahu kami. Kenapa harus selalu aku yang pergi dan memeriksa?
Karena kau yang paling pintar dan berani di antara kita. Benar? Apa itu benar? Ya, tentu saja. Ayo pergilah. Bodoh, dia mempercayai kita. Bandit yang pergi ke rumah itu membuka pintu dan masuk ke dalam. Dalam kegelapan, bandit itu berpikir mata kucing adalah nyala api. Karena di luar sangat dingin, dia mengulurkan tangan untuk menghangatkan diri. Kucing mengambil kesempatan itu dan melompat ke kepala bandit, mencakar dan menyerangnya. Saat si bandit berusaha untuk meloloskan diri, si anjing berbaring di depan pintu, menggigit kaki si bandit. Si keledai yang menyaksikan kejadian itu memberikan si bandit sebuah tendangan yang bagus. Kukuruyuk. Pada saat itu, si ayam terus berteriak dan berteriak. Lari, lari! Jangan masuk ke rumah itu lagi. Di sana terlalu berbahaya. Ada makhluk-makhluk menyeramkan di sana. Saat aku kabur, aku dengar salah satunya berteriak, "Cepat tangkap dia!" Lari! Ayo lari! Lari! Saat ini, akhirnya keempatnya memiliki rumah baru dan uang. Mereka sering pergi ke Bremen untuk melakukan konser. Para penduduk kota mengetahui siapa mereka dan sangat menyukai mereka. Si keledai bermain harmonika, anjing di drum, kucing bermain gitar, dan ayam menjadi penyanyi mereka. Keempatnya hidup bahagia bersama dan melanjutkan impian mereka sampai di akhir hidup mereka. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negara yang jauh, hidup keluarga Stahlbaum. Mereka memiliki anak perempuan bernama Clara dan anak laki-laki bernama Fritz. Setiap tahun baru, Clara selalu merasa gembira, sampai dia tidak bisa tidur. Dia tidak sabar menunggu hari esok tiba. Sepertinya waktu berjalan dengan sangat lambat. Oh Tuhan, kumohon dengarlah doaku. Aku ingin besok malam salju turun dan aku bisa mendapatkan hadiah tahun baru yang indah. Akhirnya, tahun baru pun tiba. Mereka menghiasi seluruh rumah dan menghiasi pohon cemara di ruang keluarga. Saat Clara bangun keesokan paginya, dia tidak percaya dengan yang dia lihat. Doanya terkabul saat dia tertidur. Salju turun sepanjang malam. Semuanya tertutup oleh salju. Kakak beradik itu memandangi salju dari jendela dan menunggu kedatangan paman mereka. Akhirnya, Paman Drosselmeyer muncul dari ujung jalan. Kau bisa melihatnya dari jauh. Di tangannya ada tas besar berisi hadiah. Dia datang Ibu. Paman Drosselmeyer datang. Dan dia membawa tas besar. Pasti ada hadiah untuk kita di dalam tas itu. Cepat, buka pintunya. Di luar sangat dingin, dia pasti kedinginan. Anak-anak menyambutnya dengan gembira. Selamat datang Paman Drosselmeyer. Selamat datang Paman. Halo anak-anak. Pria tua itu langsung duduk di depan perapian untuk menghangatkan diri. Paman, bisakah kau memberikan hadiahku sekarang? Aku sudah tidak sabar, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku juga. Ayolah Paman. Baiklah. Aku akan membukanya. Paman mereka membuka tas hadiahnya dan memberi satu kotak besar indah kepada Clara dan satu kotak lagi untuk Fritz. Clara yang membuka kotak itu dengan semangat berteriak gembira saat dia melihat prajurit Nutcracker di dalamnya. Oh, ini adalah hadiah terbaik yang pernah kudapatkan. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya, Clara. Pada saat itu, Fritz yang melihat Clara langsung membuka hadiahnya sendiri. Seekor tikus hitam berpakaian seperti bajak laut muncul dari kotaknya. Tapi Fritz sama sekali tidak suka hadiahnya. Dia menginginkan hadiah milik Clara. Dengan marah, dia melempar tikusnya ke lantai, merebut Nutcracker dari tangan Clara dan melemparnya ke dinding. Matanya dipenuhi oleh rasa iri. Fritz,
Aku juga mau Nutcracker itu. Aku tidak suka tikus ini. Kenapa hadiah dari Clara lebih baik dariku? Jangan bicara seperti itu, Fritz. Hadiahmu juga bagus. Pamanmu sudah baik memikirkanmu dan juga membawakanmu hadiah. Sikapmu ini benar-benar buruk. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin tikus jelek ini. Clara yang mengambil Nutcracker-nya melihat salah satu tangannya patah. Prajuritku yang malang, tadinya aku ingin berdansa denganmu. Sayang sekali, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bermain denganmu. Jangan sedih, Clara. Aku akan memperbaikinya. Dia akan kembali seperti baru lagi. Jangan khawatir. Paman Drosselmeyer langsung mengambil lem dan memperbaiki tangan Nutcracker. Fritz, apa yang kau lakukan tidak baik. Aku punya banyak boneka prajurit. Tadinya, aku ingin memberimu kejutan. Tapi kau sudah kehilangan kesempatan itu. Marah dan sedih dengan sikap Fritz, pamannya menyembunyikan kotak berisi boneka prajurit di dalam lemari. Tapi Paman... Itu akan menjadi pelajaran. Malu atas perbuatannya, Fritz tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menundukkan kepala karena malu dan pergi ke kamarnya. Setelah lewat tengah malam, mereka semua pun tertidur. Karena sekarang tahun baru, mereka diizinkan untuk tidur larut. Tapi malam sudah berakhir. Semuanya saling mengucapkan selamat tahun baru dan pergi ke kamar masing-masing. Selamat tahun baru. Clara berbaring di tempat tidurnya bersama boneka Nutcracker. Saat dia baru akan terlelap, dia mendengar suara dari bawah. Penasaran, dia pun turun ke bawah ke ruang keluarga. Di sana, ada pasukan tikus seperti tikus bajak laut yang Fritz dapatkan sebagai hadiah, berkeliaran dan mengacak-ngacak ruang keluarga. Clara, di mana kau? Ayo turun. Clara, dia tahu bajak laut tikus itu mencarinya dan dia sangat takut. Tapi, untuk beberapa saat, dia pun sadar tidak perlu merasa takut dengan mainan tikus kecil. Itu hanya sebuah mainan kecil. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Mungkin kami bisa bicarakan masalah ini. Dia meletakkan boneka Nutcracker di anak tangga paling atas dan turun ke bawah. Dan apa yang dia lihat? Mainan tikus itu menjadi lebih tinggi darinya. Dan bukan hanya mainan itu. Semua perabotan juga menjadi lebih besar. Melihat keadaan dengan cepat, dia langsung tahu apa yang terjadi. Ternyata, dia menyusut. Dia menjadi sangat kecil. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa aku menjadi kecil? Aku harus kabur sebelum tikus itu menangkapku. Tikus-tikus itu semakin mendekati Clara. Kami akan menangkapmu, Clara. Kau akan ikut kami ke kota tikus. Jangan melawan. Cepat atau lambat kami akan menangkapmu. Segera saja, semua mainan yang ada di ruang keluarga itu pun hidup. Tank, meriam, prajurit, boneka bayi, dan boneka binatang semuanya bergerak ke arah tikus bajak laut. Satu-satunya cara untuk Clara bisa selamat adalah bersembunyi di belakang hadiah di bawah pohon tahun baru. Seperti mainan yang lain, boneka Nutcracker juga hidup, turun dari tangga dan mulai melawan tikus bajak laut. Dia sangat berani. Para prajurit yang Paman Drosselmeyer sembunyikan di dalam lemari juga turun untuk membantu Nutcracker. Tikus bajak laut merasa kaget melihat betapa kuatnya pertahanan para mainan dan bergerak mundur. Lari, selamatkan dirimu. Kita sudah kalah. Tolong! Clara, kau boleh keluar sekarang. Bajak laut tikus itu sudah pergi. Kita sudah menang. Clara keluar dari belakang hadiah tempat dia bersembunyi. Semua sangat gembira dengan kemenangan itu. Aku sangat takut, Nutcracker. Kau menyelamatkanku dari para bajak laut tikus. Terima kasih banyak. Tiba-tiba Nutcracker berubah menjadi prajurit tampan dan membungkuk di depan Clara, mengundangnya untuk mau berdansa dengannya. Maukah kau berdansa denganku, Clara? Oh, dengan senang hati. Mereka mulai berdansa. Dan saat itu, musik yang indah terdengar di ruangan itu.
peri-peri kecil melempar bunga-bunga. Itu adalah bunga ajaib. Dan tiba-tiba Clara mendapati dirinya mengenakan gaun balerina dan sepatu balerina yang sangat indah. Clara berubah menjadi seorang balerina. Aku sangat mengagumimu, Clara. Kau menari balet dengan indah. Terima kasih. Impian terbesarku adalah bisa menjadi balerina. Apa menurutmu aku bisa melakukannya? Aku yakin kau akan menjadi balerina yang hebat. Dan nama musik yang sedang dimainkan saat ini berjudul Nutcracker Ballet. Setiap kali kau mendengarnya, ingatlah aku, Clara. Semua mainan lain menatap mereka dengan penuh kagum. Clara menari balet bersama Nutcracker selama berjam-jam. Berputar-putar dengan satu kaki, seakan-akan dia terbang di ruang keluarga. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara. Clara, Clara, ayo bangun sayang, ini sudah pagi. Jadi kau tidur dengan boneka Nutcracker? Selamat pagi, Bu. Aku harap Ibu tidak membangunkanku, karena aku sedang bermimpi sangat indah. Aku menari tanpa henti dengan Nutcracker. Aku menjadi seorang balerina. Benarkah? Kau pasti sangat lelah setelah melakukan semua itu. Ayo, cepat ganti pakaian. Kami sudah menunggumu untuk sarapan. Dia pun mengambil Nutcracker dan mulai menari dengannya. Dia masih mendengar suara musik di telinganya. Seakan-akan mimpinya adalah kenyataan. Nutcrackerku yang tampan. Aduh, jangan pukul aku. Aku sudah lelah dan bosan. Kambing-kambing itu memukuli kepalaku. Ayo, download permainan kami sekarang dan lihat kau bisa secepat apa. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.